Bayangkan kamu terbangun di dunia yang tidak lagi hijau, tapi putih, dingin, dan sunyi. Tidak ada sungai yang mengalir, tidak ada hutan yang rimbun, bahkan langit tampak pucat karena matahari yang redup. Sekitar 650 juta tahun yang lalu, bumi mengalami salah satu bencana terbesar yang pernah ada. Seluruh permukaannya membeku dalam periode yang dikenal sebagai bumi bola salju. Suhu turun hingga minus 50 derajat Celcius membuat sebagian besar kehidupan punah. Hewan-hewan laut yang dulunya berkembang pesat mulai menghilang. Karang yang sekarang kita kenal sebagai rumah bagi ribuan spesies laut mati dan membatu. Hanya sedikit spesies yang bertahan dan mereka terperangkap dalam kegelapan di bawah lapisan es setebal 1 km. Di daratan, keadaannya jauh lebih buruk. Tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Jika manusia ada saat itu, mereka akan mati dalam hitungan hari, membeku dalam badai salju yang tidak pernah berhenti. Bahkan jika mereka menemukan tempat berlindung, tidak ada makanan, tidak ada air, dan hampir tidak ada oksigen. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bumi bisa berubah dari planet yang penuh kehidupan menjadi neraka beku? Para ilmuwan percaya penyebabnya adalah penurunan drastis gas rumah kaca. Saat kadar karbon dioksida turun, suhu perlahan jatuh. Lapisan es dari kutub mulai menyebar ke khatulistiwa, mencerminkan sinar matahari dan membuat suhu semakin dingin. Ini adalah lingkaran setan yang terus berlanjut hingga akhirnya seluruh planet membeku. Namun, ada sesuatu yang aneh. Jika bumi benar-benar membeku, bagaimana kehidupan bisa bertahan? Jawabannya ada di kedalaman laut. Di sana dekat dengan ventilasi hidrotermal yang mengeluarkan panas dari dalam bumi. Beberapa bentuk kehidupan terakhir bertahan. Mikroorganisme ekstremofil yang bisa hidup tanpa cahaya matahari menjadi satu-satunya harapan bagi keberlangsungan hidup di planet ini. Namun, bencana ini tuh tidak berlangsung selamanya. Gunung berapi terus aktif di bawah es, melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Karena tidak ada lautan yang menyerapnya, gas ini menumpuk, menciptakan efek rumah kaca yang perlahan menghangatkan bumi kembali. Setelah 50 juta tahun, es mulai mencair, lautan terbuka, udara kembali dipenuhi oksigen dan kehidupan berkembang lagi. Ledakan evolusi besar pun terjadi. Ini adalah awal dari ledakan Kambrium ketika berbagai spesies baru muncul dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi, kisah ini tuh belum berakhir. Jika dulu bumi membeku karena kekurangan gas karbon dioksida, apakah kebalikannya bisa terjadi? Sekarang kita tuh menghadapi ancaman yang berbeda, pemanasan global yang semakin cepat. Jika kita terus menumpuk karbon dioksida tanpa henti, apakah bumi akan berubah menjadi neraka panas? Sejarah telah menunjukkan bahwa bumi bisa berubah secara drastis. Pertanyaannya, apakah kita siap menghadapinya?